Welcome to Katsu channel. How are you all friends out there? We hope everyone is doing well. Before we continue, please respect Katsu effort on writing and creating video with, not reposting video without permission. Now, let us follow Katsu stories. Arg. Sorry, I almost forget. Don't forget to hit the subscribe and like button to support Katsu. Dalam gereja Katolik, kita mengenal adanya 3 konsep gereja, yakni gereja yang masih berziarah di dunia, gereja yang masih berada dalam perjuangan, dan gereja yang berjaya. Topik mengenai purgatorium dan jiwa orang beriman merupakan pembahasan mengenai konsep gereja yang kedua. Pada Konsili Vatikan kedua, hubungan antara konsep-konsep gereja yang ada tersebut dibahas dalam bab tersendiri. Pembahasan tersebut dapat kita temukan dalam konstitusi dogmatis mengenai gereja, artikel 48 sampai dengan 50. Lebih jauh melihat ke belakang, kita dapat menemukan para bapa gereja sudah sejak lama membahas mengenai hal ini. Sebelum melangkah ke pembahasan ajaran Bapak Gereja, ada baiknya kita melihat dasar dari kitab suci. Dalam Perjanjian Lama, kita dapat melihat tokoh Yudas Makabe. Dalam kitabnya, Yudas Makabe mengadakan kurban penyilihan untuk orang-orang mati, supaya mereka dibebaskan dari dosa-dosanya. Maka dapat dikatakan, sudah sejak zaman dahulu, gereja menghargai peringatan akan orang-orang mati dan membawakan doa, terutama kurban ekaristi untuk mereka, supaya mereka disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Gereja juga menganjurkan amal, indulgensi, dan karya penitensi demi orang-orang mati. Sekarang marilah kita masuk ke ajaran Bapa Gereja, dalam hal ini Santo Gregorius Agung. Santo Gregorius Agung dalam tulisannya mengatakan, kita harus percaya bahwa sebelum pengadilan masih ada api penyucian untuk dosa-dosa ringan, karena kebenaran abadi mengatakan bahwa kalau seseorang menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Perkataan Santo Gregorius Agung yang bertitik tolak dari kitab suci memperjelas bahwa beberapa dosa dapat diampuni di dunia ini, dan dosa yang lain akan diampuni di dunia yang lain. Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas, gereja menekankan adanya penyucian akhir para terpilih. Para terpilih itu sendiri merupakan jiwa dari orang yang meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah. Jiwa itu sedang mengalami proses pembersihan agar ia layak untuk masuk ke dalam surga. Karena dalam keabadian itu berkumpullah para jiwa kudus yang sudah dimurnikan terlebih dahulu. Proses pemurnian atau penyucian itulah yang kita kenal sebagai purgatorium atau api penyucian. Dalam Yesus Kristus kita semua dipanggil kepada gereja, dan di situ kita memperoleh kesucian berkat rahmat Allah. Gereja itu baru mencapai kepenuhannya dalam kemuliaan di surga, bila akan tiba saatnya segala sesuatu diperbaharui. Allah mengambil inisiatif dalam karya keselamatan yang dilaksanakan dalam diri Yesus Kristus. Lebih jauh lagi, sesudah Yesus mengalami kebangkitan, Yesus pun mengutus Roh Kudus. Melalui Roh Kuduslah gereja menjadi sarana keselamatan dari Allah sendiri. Kristus memberi mereka santapan tubuh dan darahnya sendiri, dan dengan demikian mengikut sertakan mereka dalam kehidupannya yang mulia. Jadi,
Pembaharuan janji yang kita dambakan telah mulai dilaksanakan dalam diri Kristus, digerakkan dengan perutusan Roh Kudus, dan dilaksanakan secara nyata di dalam gereja. Berkat iman, kita menerima pengertian tentang makna hidup kita yang fana, sementara karya yang oleh Bapa dipercayakan kepada kita di dunia, kita selesaikan dengan baik dalam harapan akan kebahagiaan di masa mendatang. Dalam kesatuan sebagai tubuh mistik Kristus, gereja meyakini ada di antara para muridnya yang masih mengembara di dunia dan ada yang telah meninggal dan mengalami penyucian, serta ada pula yang menikmati kemuliaan sambil memandang dengan jelas Allah Tritunggal sendiri sebagaimana adanya. Kesadaran akan adanya kesatuan ini mendorong gereja sejak dahulu untuk selalu mendoakan jiwa-jiwa orang beriman yang telah meninggal dunia. Santo Yohanes Paulus II dalam katekesnya pada hari Rabu 4 Agustus 1999 menjelaskan mengenai api penyucian ini. Mari kita lihat apa ajaran dari Santo Yohanes Paulus II ini. Istilah api penyucian tidak menyatakan suatu tempat, melainkan suatu kondisi di mana Kristus menghapus sisa-sisa ketidaksempurnaan. Yesus sebagai pengantara agung yang menebus kita akan sepenuhnya menyatakan diri pada akhir hidup kita ketika Ia akan mengungkapkan dirinya dengan tawaran belas kasihan, tetapi juga dengan pengadilan yang tak terelakkan bagi mereka yang menolak kasih dan pengampunan Bapa. Tawaran belas kasihan ini tidak meniadakan kewajiban kita untuk menghadirkan diri di hadirat Allah dengan murni dan seutuhnya, penuh dengan kasih yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai pengikut yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam mengikuti dorongan Injil untuk menjadi sempurna seperti Bapa Surgawi, semasa kita hidup di dunia, kita dipanggil untuk bertumbuh dalam kasih, untuk tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa. Pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya, kita pun diundang untuk menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, sebab perjumpaan dengan Allah menuntut kesucian sepenuhnya. Jadi dari penjelasan-penjelasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa setelah kematian, jiwa-jiwa orang beriman berada dalam keadaan pemurnian. Mereka tetap berada dalam kasih Kristus yang menghapuskan dari dalam diri mereka segala sisa-sisa ketidaksempurnaan. Terima kasih pendengar semuanya. Semoga penjelasan Katsu memperkaya kalian. Kritik dan saran kalian dapat dikirimkan ke katolika.fox@gmail.com. Katsu juga mengundang siapapun yang berminat membantu proses animasi, baik sebagai pengisi suara maupun memberikan ide-ide kreatif. Akhirnya, terus dukung Katsu ya. Subscribe dan like kalian sangat berharga. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.